Hai, kali ini saya mau membahas soal dinasti politik karena ada beberapa hal yang harus diluruskan. Kita berangkatnya dari frasanya dulu deh, politik dinasti. Kenapa para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti, bukan keluarga? Itu sebenarnya ada maksudnya. Dinasti itu sebenarnya beda dengan keluarga. Para ahli ilmu politik menggunakan istilah dinasti justru untuk mengasosiasikannya dengan cara berpolitik zaman dulu, zaman feodalisme gitu. Nah, sementara kalau keluarga itu lebih umum. Kan istilahnya bukan politik keluarga, tapi memang politik dinasti. Kalau misalnya teman-teman cari literaturnya dengan mesin pencari yang ingin literatur berbahasa Inggris, teman-teman akan ketemu kata kuncinya dynasty politics. Jadi tekanannya memang pada kata dinasti ini yang dekat dengan cara pandang bahwa cara berpolitik itu semata-mata hanya mengandalkan kekuasaan yang tengah berlangsung untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk memberikan fasilitas-fasilitas supaya kekuasaan bisa diturunkan secara turun-temurun. Jadi tidak perlu persoalan kapasitas politik, tidak perlu juga mempersoalkan rekam jejak, integritas, dan lain sebagainya. Jadi tekanannya bukan keluarganya, tapi cara berpolitiknya. Jadi kalau ada sanggahan lagi, loh kan sekarang orangnya belum terpilih nih, baru pencalonan. Ini bukan soal keterpilihan nanti. Bahkan ketika cara berpolitiknya sudah memanfaatkan keluarga, apalagi sekarang keluarganya juga termasuk keluarga di lembaga yudikatif, maka itu sudah salah. Karena artinya yang terjadi nanti adalah kompetisi politik, memang ada pemilu, tapi kompetisi politiknya tidak adil. Karena dari awal bahkan pintu untuk berkompetisinya sudah dibuka dengan cara yang tidak fair dengan menggunakan hubungan kekeluargaan tadi atau dinasti politik. Bayangkan seperti ibaratnya lomba lari, ketika ada orang yang diistimewakan, jalan startnya saja karena hubungan keluarga, dia sudah lebih maju daripada orang-orang lainnya yang ikut berlomba. Kemudian nanti begitu dia lomba lari, ada kemungkinan dia akan mendapatkan lagi keuntungan-keuntungan karena orang yang adalah bagian dari dinasti politiknya masih berkuasa, sehingga sangat mungkin akan terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Fokusnya pada cara berpolitiknya, bukan sekedar keluarganya. Oke guys ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh ibu ini ya. Jadi soal dinasti politik ini penekanannya lebih kepada cara berpolitiknya guys ya. Terlepas nanti dia terpilih atau tidaknya guys ya. Tetapi dari cara berpolitiknya, start atau mulainya itu melalui pintu yang tidak adil guys ya. Nah, diibaratkan seperti lomba lari tadi, ketika semua peserta lomba lari ini mereka startnya dari garis awal itu guys ya. Tetapi karena ada faktor dinasti atau kekeluargaan ini yang diistimewakan salah satu peserta dari lomba lari tersebut, dia kemudian maju beberapa langkah. Nah, ketika peluit dibunyikan ya, sudah pasti yang maju beberapa langkah itu akan mendapatkan keuntungan ya, karena dia sudah dari awal startnya itu dia paling depan. Nah, kalau dari pintu politik yang dibuka dari awal ini tidak adil guys ya, nah ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyelewengan-penyelewengan di kemudian hari guys. Oke, selanjutnya kita akan melihat lagi komentar-komentar dari netizen yang lain. Ini perlu teman-teman dengarkan untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita guys ya, soal dunia perpolitikan ini guys. Jokowi sedang memainkan politik tingkat tinggi dengan mengundang 3 capres untuk makan siang di Istana Merdeka. Ya, ini membuktikan bahwa Jokowi selalu melakukan pendekatan dengan rasa, dengan hati kepada lawan politiknya, apalagi kepada teman-teman politiknya. Mungkin ya, kalau para pendukung Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, mungkin kalau bisa ditolak saja itu undangan dari Pak Jokowi ke istana untuk makan siang.
hanya hanya menaikkan citra Jokowi saja. Kalau citra Jokowi naik, siapa yang diuntungkan? Ya pastilah yang di situ ada keluarga Jokowi, dalam hal ini Gibran yang menjadi cawapres dari Prabowo. Jadi yang diuntungkan siapa? Ya Pak Prabowo, dengan citra Jokowi naik lagi dengan cara-cara pendekatan tadi, dengan rasa dan hati. Tetapi apa kenyataannya? Ya, para capres tetap datang. Pak Anies dengan legowo, dengan membuka hati tetap datang. Meskipun beliau mengubah jadwal ya. Harusnya Minggu undangan Jokowi, tetapi karena Anies ada acara di Jawa Timur, ya, akhirnya diganti hari Senin. Ya tapi nggak masalah. Beliau Anies Baswedan tetap mau datang dengan senang hati, dengan ceria, dengan sukacita begitu. Ya apalagi Ganjar ketika konferensi pers ya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang baik, niatnya baik dengan mengumpulkan 3 capres ini supaya tensi politik itu tidak terlalu meninggi, tidak terlalu panas ya, dengan persaingan, dengan perang narasi, saling serang menyerang, bahkan sudah kepada level saling menghina, mencaci maki, ya memfitnah dengan segala cara supaya lawan politiknya hancur atau jelek, sementara yang dia dukung itu bisa naik elektabilitasnya dan tentu bisa jadi. Nah, menurut saya Jokowi sedang memainkan politik dengan rasa dan hati, sehingga mungkin yang dulu sayang banget dengan Jokowi itu kayak kayak nggak enak, pekewuh begitu ya. Mau mau mengkritik Jokowi, mau menyerang Jokowi, itu kayak ada rasa pekewuh begitu. Apalagi ini diundang makan siang, mau tidak mau ya para capres ini ya datang begitu. Tapi para pendukungnya yang kayak nggak rela gitu ya diundang Pak Jokowi. Nanti jangan-jangan gitu ya ada udang di balik batu begitu. Kayak pendukungnya Anies Baswedan kalau nggak salah ya. Bahkan menyerang. Wah ngapain makan siang dengan menu yang mewah, yang lezat, sementara rakyatnya masih susah cari makan. Itu kalau selalu dengan perspektif yang negatif, pandangan yang negatif. Akan diserang begitu. Ngapain? Kita kan sedang berkompetisi. Lalu apa gunanya dikumpulkan? Biarlah rakyat yang menilai. Ya. Nah begitu kalau narasi dari lawan politiknya, para pendukungnya. Tapi mungkin bagi Anies Baswedan, bagi Ganjar Pranowo, karena sudah tahu betul pribadi dari Pak Jokowi, jauhlah dari kata-kata artinya orang yang jahat begitu, orang yang ingin mencelakakan begitu. Jadi ya masih husnudon kepada Pak Jokowi. Ganjar mengatakan bahwa Pak Jokowi orang baik. Anies Baswedan juga baik, menilai Pak Jokowi mengundang makan siang itu sesuatu hal yang positif, yang baik. Karena ya tadi, paling tidak Pak Jokowi punya komitmen ya, ingin menjaga netralitas dalam Pilpres besok. Dia menjaga jarak yang sama dengan para capres ini. Meskipun di situ, kalau nanti benar-benar jadi ya, Mas Gibran ini jadi cawapresnya Prabowo, ya Jokowi harus netral. Ya tidak condong. Nah ini nanti bisa terbaca oleh masyarakat, oleh netizen. Bagaimana nanti dari sisi statement Pak Jokowi, dari sisi ekspresi Jokowi, dari gestur Pak Jokowi, apakah nanti akan condong ke anaknya yang jadi cawapres? Ya, itu nanti akan terbaca begitu. Maka ini penting mengumpulkan para capres ini, bersilaturahim, bertatap muka, ngobrol. Meskipun yang diobrolin hal-hal yang sepele, kayak kampung halaman, kayak menu makanan, kayak hobi, aktivitas yang ringan-ringan begitu. Ya ini salah satu hal yang mencairkan, mendinginkan, menyejukkan suasana politik menjelang Pilpres ini yang benar-benar naik nih ya, tensinya begitu. Dan saya kira Pak Jokowi memang luar biasa ya, beliau tadi pendekatannya sulit untuk dibantah, sulit untuk ditolak.
oleh lawan politik maupun oleh kawan politik begitu. Dan sulit terbaca juga nih gerakan politik dari Jokowi gitu. Tapi setidaknya dengan undangan makan siang ini, ya citra baik dari Pak Jokowi sudah diraih begitu ya. Yang mungkin ini sedang luar biasa tuduhan-tuduhan ke Pak Jokowi dengan politik dinasti, dengan KKN, ya, dengan ya memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menurunkan ke generasi berikutnya, ke anak keturunannya. Nah, ini Pak Jokowi memang ya masih benar-benar dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Sehingga tadi para capres yang notabene lawan politiknya karena tahu betul seperti apa sosok Pak Jokowi, ya mau saja datang dengan legowo, dengan senang hati, makan dengan lahap begitu, menikmati betul pertemuan, keakraban di saat makan siang di istana. Dan ini membuktikan bahwa Pak Jokowi tadi sekali lagi bermain dengan rasa, bermain dengan hati begitu. Tidak melulu soal ambisi kekuasaan, tidak melulu soal gagasan, adu kecerdasan, adu logika, retorika. Enggak melulu soal itu. Tapi penting rasa, hati. Makanya orang kalau didekati dengan rasa, dengan hatinya, itu mudah luluh, mudah terenyuh begitu. Ya mungkin yang selama ini kritis luar biasa ke Jokowi, vokal, bahkan menyerang, menghina, mencaci maki. Coba ketemu dengan Pak Jokowi, bersalaman paling tidak, dikasih senyum, ekspresi, gestur oleh Pak Jokowi. Ya bisa nanti luluh, langsung memuja Pak Jokowi. Bisa jadi seperti itu. Nah, begitulah luar biasanya Pak Jokowi yang begitu dicintai, disukai oleh masyarakat. Saya lebih membacanya karena bermain dengan rasa, dengan hati, tidak melulu soal kecerdasan, dengan kata-kata yang luar biasa, dengan retorika, tapi soal rasa, soal hati, dan tentu ini ditunjukkan dengan perilaku Pak Jokowi yang sederhana dan merakyat. Intinya bahwa capres biarlah urusan rakyat yang punya mandat. Jadi kalau ada Gibran anak Pak Jokowi, kalau memang rakyat yang nggak suka, ya sudah nggak usah dipilih, selesai gitulah. Ya nggak usah dicoblos nanti gambarnya Gibran, gambarnya Prabowo, ya sudah selesai. Jokowi juga akan habis, ya. Tentu yang jadi nanti antitesanya Pak Anies atau Ganjar dan kubunya yang mungkin sedang sedikit resah dan sakit hati dengan Jokowi, dengan Gibran begitu. Ya, jadi intinya rakyatlah yang menilai, yang memutuskan, yang memberikan mandat siapakah capres yang akan dipilih di tahun 2024. Ya, sekian dulu opini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan salam sehat, salam semangat, selalu rukun. Wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh abang ini. Pak Jokowi bermain dengan rasa, Pak Jokowi bermain dengan hati. Rasa dan hati ini yang membuat kita mengakui bahwa langkah-langkah politik dari Pak Jokowi ini memang sangat cerdas dan sangat luar biasa. Satu hal yang saya sangat mengapresiasi dalam sosok Pak Jokowi ini guys ya, ketika kemarin Pak Jokowi diundang untuk menghadiri deklarasi dari acara yang diadakan oleh Projo, kemudian di situ hadir para petinggi-petinggi dari Gerindra atau kubu dari Pak Prabowo ini. Mereka itu menanti guys ya, harapan bahwa Pak Jokowi akan mengeluarkan kata Prabowo ya. Dengan kata Prabowo tersebut, maka itu mereka akan anggap sebagai legitimasi yang sah bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo ya. Itu akan menjadi kekuatan politik ketika Pak Jokowi sudah mengkumandangkan dukungannya kepada Pak Prabowo. Namun yang terjadi, mereka terpaksa harus menelan ludah kekecewaan guys. Karena Pak Jokowi tidak langsung mengatakan bahwa dia mendukung Pak Prabowo ya. Dia mengatakan untuk bersabar lagi ya, jangan terburu-buru ya. Dan kemarin ketika Pak Jokowi mengundang ketiga capres ini ya untuk makan siang bersama, dan beliau memberikan arahan-arahan politik, kemudian memberikan bagaimana nanti bisa
menjaga situasi ini. Dan kemarin Pak Jokowi telah memberikan statementnya bahwa dia ingin menjaga netralitas dalam pemilu kali ini. Nah, ini membuat saya yakin bahwa ketika nanti ada undangan atau apapun itu, Pak Jokowi tidak lagi menyatakan secara eksplisit bahwa dia akan mendukung ini atau mendukung itu. Ya, karena sudah terlanjur mengundang ketiga capres ini dan berkomitmen untuk menjaga netralitas. Nah, ini tentunya kita tidak bisa lagi asal mengklaim bahwa Pak Jokowi mendukung ini, mendukung itu, meskipun guys ya, kita tahu bahwa ada anak Pak Jokowi yakni Gibran Rakabuming yang menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Ya. Nah, kalau sedikit saran dari saya sebagai pecinta Pak Jokowi ini guys ya, semisalnya Pak Jokowi ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo ataupun Mas Gibran, ya sudah di balik layar saja. Artinya jangan terekspos ke media sehingga akhirnya publik itu tidak harus tahu bahwa Pak Jokowi mendukung ini, mendukung itu. Ya, yang terpenting yang kita harapkan adalah pemilu nanti itu bisa berjalan dengan adil, ya, dengan jujur, dengan terbuka guys, ya. Agar siapapun nanti yang memenangi pilpres itu adalah murni pilihan rakyat guys, ya, bukan rekayasa, settingan atau permainan kecurangan. Nah, itu yang harus kita waspadai, ini yang harus kita hindari. Siapapun itu, mau Pak Anies kah atau Pak Ganjar kah ataupun Pak Prabowo, yang terpenting murni itu adalah hasil dari suara mayoritas masyarakat Indonesia guys. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau komentari terkait dengan Pak Jokowi memanggil makan bersama dengan 3 capres. Menarik kan? Banyak orang yang mengatakan dan menilai bahwa ini merupakan langkah Jokowi yang baik dalam artian untuk meredam amukan sebagian rakyat, sebagian mahasiswa yang sedang mendemonstrasi agar ketua MK dalam hal ini pamannya Gibran segera dilengsarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sebagian orang sedang mengkontrakan keputusan Gibran menjadi wakil Pak Prabowo. Dapat dinilai bahwa ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Sehingga menurut saya secara pribadi tentu berbeda pendapat dengan yang lain. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam memanggil 3 capres itu untuk makan bersama bukan membuktikan tanda baik, bukan untuk meredam amukan yang sedang membara seperti bara api yang sementara panas sepanas-panasnya di muka bumi ini, di bangsa Indonesia ini. Oleh karena akibat dari keputusan MK yang sepihak dan juga mengalami kontradikti dan juga mengalami gejolak amukan daripada orang-orang yang tidak menyukai itu. Nah, pandangan saya adalah yang ketiga ini, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk apa? Untuk satu, meredam atau mengalihkan isu rakyat agar tidak terus menghajar Gibran Rakabuming ataukah MK, dalam hal ini ketua MK yang menjadi iparnya hari ini juga. Kita ketahui bahwa keputusan MK hanya untuk memuluskan kepentingan dinasti politik kerajaan Pak Jokowi. Dalam hal ini memuluskan, melancarkan Gibran Rakabuming agar bisa menjadi wapresnya Pak Prabowo. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam memanggil 3 capres ini untuk makan bersama, bukan meredam isu, sorry salah, bukan untuk mau menjadi netral, sorry salah, tetapi bagaimana strategi yang dibangun oleh Pak Presiden Joko Widodo ini untuk
tadi saya katakan, menjaga, melindungi Gibran itu sendiri dan ketua MK itu sendiri. Sehingga secara politik Jokowi itu cerdas, cerdik. Jangan termakan. Jangan karena kita melihat ketiga gambar itu kita menjadi bangga kepada Jokowi. Bagi saya tidak. Saya tetap berprinsip yaitu kalau Jokowi salah harus saya kritisi. Pendapat saya yang kemarin itu menurut saya langkah yang dibangun oleh Jokowi untuk bagaimana memenangkan Gibran Raka Buming atau Pak Prabowo menjadi presiden. Sudahlah dua capres, hentikan sudah. Rakyat yang mendukung Pak Anies dan Pak Ganjar stop sudah, dukung Pak Gibran ataupun Pak Prabowo menjadi presiden maupun wapresnya itu loh. Jadi kita lihat strategi Jokowi ini kalau kita tidak bijak, tidak pintar, tidak cerdas, tidak jeli, tidak teliti, maka kita bisa terjebak, terjerumus masuk dalam genggaman Pak Jokowi itu sendiri. Oleh karena itu bagi saya tetap berpendapat berbeda yang tadi saya katakan semuanya itu. Salam waras. Mari tetap menjadi oposisi yang baik dalam hal mengkritisi Pak Jokowi agar tetap netral dan tidak pilih-pilih kasih dan tidak mengutamakan politik dinasti kerajaannya yang sedang dibangun oleh Pak Presiden Republik Indonesia bersama keluarganya. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy dari loyalitasmu Pak Presiden Joko Widodo. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh saudara saya dari NTT, berasal dari Alor guys ya, Fritz Alorboy, yang mengkritisi soal upaya dari Pak Jokowi memanggil ketiga calon presiden kemarin untuk makan siang bersama ya. Oke, Fritz Alorboy menyatakan bahwa itu sebagai bentuk jebakan guys ya. Dan dia menganjurkan untuk jangan sampai kita jatuh dalam jebakan genggaman Pak Jokowi. Nah begini ya, Fritz Alorboy ini kan pendukung dari Pak Anies ya. Yang ingin saya tanyakan ya, kalau Anda sudah merasa bahwa itu adalah jebakan ya, lalu kenapa junjungan Anda Pak Anies kemudian menghadiri makan siang tersebut? Dan setelah itu Pak Anies saat konferensi pers menyampaikan hal-hal yang baik. Lalu kenapa Anda sebagai pendukung Pak Anies justru menarasikan hal-hal yang negatif seperti ini ya? Kalau memang Anda tidak ingin junjungan Anda itu terjebak, seharusnya saat kemarin Pak Jokowi berupaya untuk memanggil Pak Anies, Anda sebagai pendukung harus menjadi garda terdepan untuk menghadang Pak Anies. Anda katakan kepada Pak Anies jangan hadir acara makan siangnya Pak Jokowi. Nanti Pak Anies bisa terjebak. Nah itu kalau Anda sebagai pendukung yang baik, pendukung yang seperti yang Anda katakan Anda punya loyalitas ya, seharusnya Anda menghadang Pak Anies agar jangan sampai terjebak gitu. Nah pertanyaannya, Pak Anies tidak merasa terjebak, kenapa Anda sebagai pendukung yang merasa terjebak? Ya cobalah Bang Fritz Alorboy, mari kita membangun pendidikan yang baik, pendidikan politik yang baik kepada anak-anak muda, khususnya teman-teman kita di NTT ya. Berikanlah narasi-narasi yang cerdas, narasi-narasi yang positif ya. Anda harus bersyukur, Pak Jokowi sudah punya hati yang mulia, sudah punya hati yang baik untuk mau mendatangkan ketiga capres ini, lalu menyampaikan komitmennya untuk menjaga netralitas. Walaupun posisi Pak Jokowi ini dilematis karena ada anaknya sebagai wakil dari Pak Prabowo ini. Namun bagaimanapun itu juga ya, Anda harus bisa menghargai sedikit upaya dan niat baik dari Pak Jokowi untuk memanggil ketiga capres ini dan memberikan nasihat ataupun arahan. Serta Pak Anies kemarin juga menyampaikan pesan bahwa Pak Jokowi untuk bisa menjaga netralitas, dan Pak Jokowi menerima pesan dari Pak Anies itu ya. Jadi Anda harus memandang ini sebagai suatu upaya yang positif, upaya niat yang baik dari Pak Jokowi ya. Jangan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini serba salah. Pak Jokowi tidak mengundang juga salah, Pak Jokowi undang juga Anda. Memframing atau menarasikan bahwa ini sesuatu yang negatif, Pak Jokowi hendak menjebak dan sebagainya. Ya Anda lihat, Anda tanyakan kepada Pak Anies, Pak Anies, Pak Jokowi ini menjebak kita atau tidak ya?
Kalau Pak Anies mengatakan tidak, nah Anda berhenti atau stop serta mengklarifikasi ucapan Anda ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mau menjebak Pak Anies ataupun pasangan yang lain. Ya, oke, semoga ini menjadi pesan yang baik, pesan yang positif untuk dicerna dengan baik juga oleh Bung Frits Alorboi yang mengklaim bahwa dia adalah relawan ya garis keras dari Pak Anies, guys. Saya ingin mengutip kalimat yang sering diucapkan Pak Jokowi selama ini yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai tidak tegas dan mencela-menceli. Pak Jokowi selalu menyampaikan kepada media, kepada para pendukungnya untuk satu, ojo gerusa-gerusu, ojo kesusu, jangan terburu-buru. Ya, kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah yang lebih praktis yaitu angon angin atau kita membaca arah angin. Kenapa Pak Jokowi tidak dalam waktu yang sangat cepat memutuskan atau menunjuk siapa yang didukung, siapa calon presiden atau calon pemimpin yang didukung, tapi selalu berkata ojo gerusa-gerusu, ojo kesusu. Ini bukan karena Pak Jokowi lambat dalam memutuskan atau ragu-ragu atau kata orang mencela-menceli gitu, karena Pak Jokowi pernah menyebut kandidat presiden yang ideal itu yang seperti ini, kemudian besok berubah lagi. Ya jelas, tujuannya adalah Pak Jokowi ingin memberikan waktu kepada mereka-mereka yang diangkat dan dipilih untuk menjadi calon-calon pemimpin untuk mengkaji. Apakah mereka benar-benar bisa memutuskan, bisa menggunakan pemilihan presiden yang menjadi kesempatan mereka untuk terpilih menjadi pemimpin dan presiden itu sebagai sarana untuk membangun dan memajukan bangsa. Kalau masih berorientasi pada keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi pribadi dan kelompoknya, tentu saja orang seperti ini tidak layak untuk didukung atau tidak layak untuk dipilih. Pak Jokowi memberi kesempatan. Banyak orang-orang yang punya potensi ya, yang bisa menjadi pemimpin Indonesia, tapi masih dibelit oleh banyak kepentingan-kepentingan. Mereka orang-orang yang belum selesai seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi naik ke RI 1 dengan satu tujuan, membangun Indonesia. Dia sudah selesai dengan dirinya. Enggak nyari duit, enggak nyari kekuasaan. Ya, karena dia menggunakan wewenangnya, menggunakan kekuasaannya untuk dipakai sebesar-besarnya melaksanakan apa yang disebut sebagai pemerataan pembangunan, melakukan kemajuan-kemajuan, ya, melakukan tindakan-tindakan dan manuver untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa dan negaranya di mata internasional. Dari yang secara lugu cuma bisa menjual barang mentah dan kemudian membeli barang jadinya lagi dari pihak lain, tapi kemudian dengan berani menghentikan ekspor bahan mentah dan memaksa Eropa, Amerika, dan negara-negara maju untuk membeli produk jadi dari Indonesia. Produk jadi ini memiliki nilai tambah. Ya. Dan tentunya keberanian Pak Jokowi ini bukan tidak membuat banyak orang gerah, termasuk partainya sendiri. Ya. Karena Pak Jokowi ini melampaui semuanya, mengedepankan bangsa dan negaranya untuk kepentingan-kepentingan golongan, termasuk golongannya sendiri. Nah, kalau kemudian penerusnya hanya menjadi mesin dari kelompok itu, maka tidak mungkin Pak Jokowi akan mendukung orang-orang seperti itu. Ya. Jadi ucapan atau kalimat Pak Jokowi yang selalu menekankan untuk tidak terburu-buru itu memberikan kesempatan bagi mereka justru yang nantinya akan dipilih oleh rakyat untuk memikirkan dan mengkaji kembali. Sudahkah mereka siap untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya, atau hanya sekedar menjadi kendaraan
atau mesin dari kelompok dan golongannya. Jokowi sudah mengatakan dalam pidatonya, Indonesia perlu pemimpin yang punya nyali. Bukan hanya nyali untuk menghadapi luar negeri, tapi juga nyali untuk berani melawan tekanan-tekanan di dalam negeri. Termasuk titipan-titipan. Tapi kemudian karena sikapnya yang terlalu berani, maka kemudian dia diserang secara brutal dengan karakter assassination atau pembunuhan karakter, dengan isu tentang pelanggaran konstitusi, politik dinasti, tidak tahu balas budi, berkhianat dan lain-lain. Ya. Jadi siapapun yang layak untuk dipimpin, memang yang menjadi satu parameter yang tepat adalah telunjuk Jokowi. Karena dia akan mendukung orang yang mau pasang badan buat Indonesia, bukan cuma pasang badan buat kelompok atau partainya sendiri. Silahkan disimpulkan siapa yang saya dukung dan siapa yang saya pilih. Saya akan ikut arahan Pak Jokowi untuk tidak buru-buru, tidak gerusa-gerusu, dan tidak kesusu. Kita kasih kesempatan buat mereka yang dikandidatkan untuk berpikir, untuk merasakan bahwa dia akan menjadi pemimpin Indonesia, bukan alat dari partai-partainya. Terima kasih. Halo teman-teman, ini banyak teman-teman tanya ke saya kan. Saya kan tadinya ngomong bahwa saya nggak mau ikutan copras-capres untuk tahun pemilihan 2024. Tapi akhirnya saya ikut juga. Ikut berpolitik juga ya. Ikutan copras-capres. Kenapa gitu kan, banyak teman-teman tanya gitu. Aduh, ini kok nyamuknya banyak ya. Nah, disclaimer dulu ya, saya adalah mompreneur ya, ibu-ibu yang berwirausaha, dan saya non partai. Saya sudah memutuskan untuk turut berpolitik dengan anggun dan gembira gitu ya. Jadi karena saya adalah, disclaimer nih ya, saya adalah Jokower yang tegak lurus garis lempeng, maka saya mengikuti beliau bahwa kita santun dalam berpolitik, tidak ada ngomongin jelek lawan, tidak ada berfitnah-fitnah, tidak ada hujat menghujat ya. Jadi itu dulu. Lalu ini saya akan sampaikan, saya akan ceritakan, nanti misalnya waktunya kurang saya akan bikin part 2. Jadi ceritanya masa pemerintahan Pak Jokowi pada periode yang kedua kan sudah hampir habis. Lalu karena pada tahun 2014 dan 2019 itu sejujurnya saya memilih sosok. Saya tidak peduli dari partai apa, yang mengusung partai apa, tetapi yang saya lihat adalah sosoknya. Dan itu adalah Pak Jokowi. Karena saya ini mengagumi beliau itu sejak pertama kali menjadi wali kota, maju menjadi wali kota Solo pada 2005 gitu. Jadi agak bingung juga karena Pak Jokowi ini luar biasa sekali kinerjanya, kita bisa lihat gitu ya, pasang badan untuk Indonesia yang tercinta. Terus saya mikir, aduh, ini Bapak sudah mau selesai, calonnya pengganti siapa? Lalu saya orang ramai membicarakan mengenai Ganjar yang disinggung-singgung akan menggantikan Bapak. Saya merasa gimana ya, tidak srek gitu. Saya ketika Pak Jokowi terlihat
menggandeng atau mengajari atau apa istilahnya gitu ya, supaya nanti mementorin atau apa itu ya, supaya Pak Ganjar nanti yang menjadi pengganti. Saya itu berdoa, Gusti Allah, semoga bukan, semoga nanti ganti, semoga Bapak punya pandangan lain atau apalah yang terjadi Tuhan, tetapi saya kok tidak erat ya dengan Pak Ganjar gitu ya. Saya sempat membicarakan kegelisahan saya ini kepada teman-teman baik dari partai maupun non-partai maupun keluarga maupun sahabat gitu ya. Ada beberapa yang saya baik ketemu diskusi maupun secara WA maupun secara teleponan, saya mengungkapkan kegelisahan saya dengan alasannya tentu. Seperti teman-teman ketahui, saya ini adalah perempuan Solo, saya Katolik, tetapi saya juga masih menjalani hidup kejawen gitu. Jadi ada hal-hal yang intuisi atau apa namanya ya. Jadi semacam itu yang membuat saya enggak gitu, enggak cocok gitu ya dengan Pak Ganjar ini gitu. Maka saya memutuskan untuk enggak ikut capres. Mohon maaf Pak Anies, saya tidak memperhitungkan, memang saya tidak cocok gitu ya, tidak cocok gitu. Pak Prabowo juga tidak cocok gitu ya. Pengganti Pak Jokowi juga tidak cocok gitu ya. Jadi tidak cocok dalam arti dengan untuk saya pribadi loh ya. Kok nggak ada gerengnya ya, kok nggak ada gitu, kok nggak ada rasa yang ini nih. Beda ketika Pak Jokowi maju itu, wahyunya, auranya, segalanya tuh, semesta itu tuh menunjukkan dengan jelas ini gitu. Ini presidennya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu, saya bukan ahli, bukan pengamat politik, bukan yang bisa hitung-hitungan bagaimana gitu, tetapi bahwa saya memiliki intuisi yang lumayan gitu. Lah, buktinya apa? Iya, saya pernah mengeyeli intuisi saya, dan memang baik di dalam kehidupan pribadi, dalam ecak-ecaknya politik, lalu dalam bisnis, itu saya kan orangnya ngeyelan nih gitu ya, ngeyel gitu. Waktu itu pernah ada masa yang intuisi saya mengatakan demikian sangat kuat, dan saya enggak aku ngeyel. Yang pertama nih, ini agak melenceng sedikit ya. Yang pertama dengan bapaknya anak-anak, ketika mau menikah, intuisi mengatakan gua nggak ada gerengnya gitu. Saya nggak ada gerengnya, aku nggak ada gerengnya. Tapi aku ngeyel aja gitu, kayak aku merasa harus menikah gitu. Orang-orang keluarga sudah enggak, dan ternyata benar, saya harus menyelesaikan pernikahan saya gitu ya. Lalu yang kedua itu di bidang politik, itu Pak Anies Baswedan. Saya tuh ini intuisi saya mengatakan ini enggak banget gitu ya. Tetapi saya ngeyel, kayaknya kata-katanya bagus, saya tersihir dengan kata-katanya itu pertama kan. Maka senang ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan gitu kan. Tapi ternyata intuisiku benar gitu ya. Aduh gitu. Nah, lalu yang soal bisnis gitu, ada teman, intuisi saya mengatakan enggak lah, ini enggak dengan dia, enggak. Tapi saya tapi kasihan ya gitu ya. Oke lah, saya coba, dan ternyata saya ditipu habis-habisan sehingga harus memulai dari minus. Jadi sejak itu ya saya kapok lah gitu, udahlah. Jadi saya nurutin saja intuisi saya gitu ya. Dan benar, untuk Pak Jokowi 2 kali presiden, dan kali ini kok 3 orang ini ya, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, kok saya nggak ada yang keren gimana gitu. Tapi Bapak ini kan orang yang tertib. Jadi
beliau mengatakan tidak 3 periode gitu, dan saya percaya beliau tidak mau 3 periode gitu. Tapi siapa gitu, kenapa saya pikir apa Bapak milih orang yang salah ya, kenapa Pak Ganjar ya? Mohon maaf ya, ada hal-hal banyak yang saya sampaikan kepada teman-teman, baik teman-teman di partai, ada teman dari 4 partai yang saya bicara ini, lalu teman-teman non partai, lalu juga keluarga dan ya teman-teman gaul biasa. Alasannya saya sampaikan, tetapi ada banyak hal ya, tapi satu yang saya sampaikan, mohon maaf ya kalau ada yang, ini pendapat saya pribadi ya, ini kalau Pak Ganjar ini adalah Pak Anies versi nasionalis. Kita lanjut di part 2 ya. Oke, jadi ibu ini menyampaikan bahwa saat dulu pilpres pertarungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dia merasa yakin untuk memilih Pak Jokowi karena dari aura, dari ya apalah yang ibu ini sebutkan, intuisi atau apa itu tadi guys ya, itu lebih dapat ya, lebih cocok dengan dirinya ataupun dengan kata hatinya, sehingga dia merasa mantap, merasa yakin untuk memilih ataupun mendukung Pak Jokowi. Nah kali ini berbeda dengan ketiga capres ini ya, dia merasa kurang greget atau kurang atau apa tadi ya, kurang cocok atau kurang pas lah dengan Pak Anies, lalu kemudian dengan Pak Ganjar, dan kemudian juga dengan Pak Prabowo. Jadi ketiga-tiga ini tidak ada yang pas atau cocok dari versi si ibu ini ya. Oke, kita menghargai, menghormati, karena itu adalah sikap pandangan atau opini dari ibu ini. Namun guys, yang perlu kita perhatikan bahwa pemilu itu ya, itu bukan kita mencari atau memilih yang terbaik ya, tetapi bagaimana kita berupaya untuk berpartisipasi mencegah orang jahat berkuasa ya. Kalau yang cari yang harus terbaik sempurna itu kayaknya mustahil guys ya. Soalnya setiap masing-masing pribadi atau masing-masing capres ini, mereka punya kelebihan, punya kekurangan, plus minusnya masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita yakin bahwa ini yang lebih tepat untuk memimpin bangsa dan negara ya. Tentu segala sesuatu itu ya benar kalau dengan pertimbangan emosional kita, dengan perasaan kita, tetapi kita harus gunakan juga nalar kita, rasionalitas kita ya. Karena kalau sepenuhnya emosi ya nanti kita memilih seandainya kurang objektif lagi guys ya, memilih asal pilih saja. Tapi ketika dua-duanya ini kita gunakan, kita akan merasa mantap, yakin untuk mempercayakan kepada salah satu pasangan capres ataupun cawapres yang layak untuk kita percayakan memimpin bangsa dan negara kita. Jangan pernah ragu guys ya, jangan memilih untuk golput. Nah ini bahaya ya. Kalau kita semua memilih untuk golput guys ya, sama saja kita tidak peduli dengan nasib bangsa dan negara kita ini ke depan ya. Karena kalau Anda mau mencari yang sempurna, mencari yang benar-benar terbaik, Anda akan mungkin sulit untuk menemukan hal tersebut ya. Mari kita berpartisipasi memilih Ganjar Mahfud untuk presiden dan juga wakil presiden, demi keselamatan, demi masa depan Indonesia yang lebih baik, demi Indonesia emas. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.